Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semuanya. Tadi Ananda sudah melihat sedikit presentasi atau penjelasan dari Ibu tentang apa itu silabus. Nah, ini saat ini yang Ananda lihat ini adalah contoh dari silabus mata pelajaran. Oke, Ibu berharap Ananda paham semuanya nanti bagaimana cara membuat tugasnya. Jadi tolong perhatikan, betul-betul didengar sehingga Anda bisa paham. Ya. Ini adalah contoh silabus mata pelajaran. Di sini ada beberapa formatnya atau isiannya. Silabus ini berisi apa? Itu adalah identitas sekolah, kemudian identitas keahlian, lalu identitas mata pelajarannya, kemudian kelas, dan sebagainya macamnya. Ini contoh dari SMK Nusa Tama Padang. Ini contoh silabus mata pelajarannya itu adalah bidang keahliannya itu semua bidang keahlian. Kemudian program keahliannya juga semua program keahlian. Kompetensi keahliannya juga semua kompetensi keahlian. Nah, kenapa ini semua? Berarti ini mata pelajarannya apa? Mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ini dia diajarkan untuk semua bidang keahlian, untuk semua program keahlian, dan untuk semua kompetensi keahlian. Jadi, di SMK untuk simulasi dan komunikasi digital ini memang sangat terpakai. Di SMK semua jurusan di SMK, maupun itu dia tata boga, tata busana, kemudian perkantoran, atau bangunan, segala macam itu semuanya belajar tentang simulasi dan komunikasi digital. Dari sini saja sudah nampak ya bahwa ilmu kita sangat terpakai dimanapun kita berada. Walaupun kita ngajarnya itu di SMK atau kalau dulu kan namanya SMEA ya, yang bagi bagian perkantoran, administrasi. Nah, kita tetap belajar tentang simulasi dan komunikasi digital. Oke ya. Kemudian di sini juga ada kelas. Berarti simulasi dan komunikasi digitalnya itu untuk kelas 2, semester 1 dan 2. Oke. Lalu tahun pelajarannya. Nah, ini kebetulan silabusnya itu tahun pelajaran 2019-2020. Untuk durasi waktunya, ini ada 108 jam pelajaran. Nah, ingat ya, tadi Ibu sudah bahas juga bahwa durasi waktu itu ditentukan atau kita menentukannya itu perlu musyawarah. Jadi kita menentukan, oh ini untuk silabus, untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital waktunya harus 108 jam. Nah, dari mana kita nanti mendapatkan 108 jam ini? Nanti kita bahas ya. Oke, lalu kita masuk, di sini ada, nah ini yang saya bilang tadi, bahwa kita kalau di K13 itu ada KI 3 dan KI 4. Nah, KI 1 dan KI 2-nya juga ada. Cuman di sini karena memang contohnya hanya ada KI 3 dan KI 4, itu kalau mau lihat contoh silabus di internet banyak sekali ya. Cuman ini karena saya punya SMK Nusa Tama Padang, itu yang saya pakai karena kebetulan juga mereka sudah menerapkan K13 dan hasilnya juga sangat bagus. Oke, KI 3 ini yang saya bilang tadi adalah isinya pengetahuan atau itu adalah kognitif. Ini di sini ada memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan sebagainya. Untuk yang KI 4 itu adalah keterampilan. Jadi yang diminta di sini adalah psikomotornya. Nah, makanya saya bilang tadi kita punya KI 1, KI 2 adalah pengembangan untuk yang KI 3 dan KI 4-nya. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Nah, nanti ini bisa Anda lihat, ini karena ada di e-learning juga. Nah, ini dia. Tugas yang saya berikan, yang Ibu berikan, itu adalah membuat kotak ini, membuat silabus mulai dari sini. Silabus mata pelajaran, ini juga dibuat, samakan saja. Kalau untuk nama sekolah, bidang kalian, semuanya ditiru. Berarti yang ini Anda salin ke dalam buku tugasnya. Nah, bagaimana menyalinnya, Bu? Ini kan banyak, KD kompetensi dasarnya banyak. Oh iya, sangat banyak ya. Ini ada KD-nya dari 3.1 hingga kalau nggak salah 3.16. Tidak salah ya. Nah, jadi di sini kita nggak tulis semuanya. Jadi Ibu nggak minta tugasnya itu semuanya Anda tulis, tidak. Pilih salah satu dari KD yang ada ini. Nah, jadi gini. KD ini terbagi dia. Jadi 3.1, 4.1. 3.1, 4.1 itu satu
KD. Dalam arti kata, yang 3 ini adalah pengetahuan, yang 4 ini adalah keterampilan. Nah, berarti praktikumnya ya. Jadi setelah mereka mendapatkan materi menerapkan logika dan algoritma komputer, itu menjelaskan konsep, kemudian menjelaskan lambang flowchart. Mereka menggunakan fungsi-fungsi perintah. Jadi mereka menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Jadi setelah mereka mendapatkan materinya, ini dia materinya, teorinya, kemudian mereka praktekkan lagi menerapkan. Itu ya. Nah, tugasnya kan saya minta pilih 1 KD di semester ganjil dan 1 KD di semester genap. Nah, kalau kata saya 1 KD berarti 3.1, 4.1. Kalau Anda pilih 3.2, 4.2. Itu dikatakan dengan 1 KD per semesternya. Nah, mana saja yang masuk di semester ganjil, mana yang masuk semester genap? Oke, 3.1, 4.1 itu masuk sampai 3.1 sampai 3.1, 4.1 sampai 3.7 dan 4.7 itu untuk semester ganjil ya. Nah, untuk semester genapnya itu dimulai dari 3.8 dan 4.8. Nah, jadi ingat Anda pilih 1 KD, 1 KD-nya berarti 3.1 dan 4.1. Pilih 1 KD di semester ganjil dan 1 KD di semester genap. Jadi kalau misalnya Anda pilih, Bu saya maunya 3.1, 4.1 yang di semester ganjil, boleh. Atau Bu saya maunya 3.2, 4.2, boleh. Jangan pernah Anda tinggalkan yang 4 ini. Ya. Jadi, kalau Anda pilih 3.1, 4.1 juga harus dibawa. Kalau Anda pilih 3.8 untuk semester genapnya, berarti 4.8 juga harus dibawa. Nah, Anda pilih jangan asal pilih, tapi betul-betul memilih bahwa nanti ini akan kita gunakan pada saat kita micro teaching. Jadi micro teaching nanti kita tidak perlu lagi memikirkan materi apa. Nah, buku besar yang Anda pakai itu sebagai buku tugas, itu nanti digunakan pada saat micro teaching. Nah, jadi lebih memudahkan Anda untuk belajar mikro nantinya. Nah, jadi dipilih. Kira-kira kalau misalnya saya nggak fasih dengan algoritma, saya maunya yang ini aja, Bu. Yang 3.2, metode Petaminda. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Terserah. Yang penting Anda pilih, jangan sampai pilihnya 3.2 terus 4.2-nya tidak. Nah, nggak bisa ya. Atau saya bisa 3.2, tapi 4.2 saya nggak bisa, Bu. Pilih yang bisa dua-duanya. Oke ya. Saya harap ini paham dengan tugasnya. Nah, ini Anda buat persis kotaknya seperti ini, tidak boleh diubah. Anda hanya salin. Jadi kalau misalnya Anda pilih 3.1 menerapkan logika dan algoritma, ya berarti mulai dari yang 3.1 ini kotaknya sampai ke bawah. Ini ya, 4.12. Nah, ini baru masuk KD 3.2. Itu sampai ke sini. Anda salin di buku besarnya. Nah, Ibu harap ini bisa paham. Jadi ini adalah contoh silabus yang Ibu berikan. Semoga buat tugasnya juga paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jangan lupa pilih KD, 1 KD di semester ganjil dan 1 KD di semester genap. Nah, untuk upload tugas itu yang di semester ganjil pada minggu sekarang. Jadi misalnya kalau 3.1, 4.1 sudah selesai, tapi jangan ditutup dulu kolomnya, nanti dilanjutkan yang untuk yang semester genapnya itu di minggu keempat diupload tugasnya, karena untuk yang semester genap itu agak panjang ya tulisannya, agak panjang materinya. Jadi karena silabus kita ini adalah materinya itu 2 minggu, minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, untuk minggu ketiga silakan upload tugasnya di minggu ketiga. Tapi kalau untuk yang semester genapnya itu upload di minggu keempat. Nah, Ibu berharap Anda bisa paham. Kemudian ini adalah, nah ini yang Ibu bilang tadi, bahwa di silabus itu ada yang namanya kompetensi dasar,
kemudian ada yang namanya indikator pencapaian kompetensi, lalu ada materi pokoknya, kemudian ada alokasi waktunya, jam pelajarannya, kemudian kegiatan pembelajarannya, lalu ada penilaiannya, kita mau penilaian tertulis, kemudian ada untuk keterampilan itu unjuk kerja dan portofolio. Sumbernya itu bisa berupa e-book simulasi digital. Nah, ini e-book ini memang ada ya di internet, itu bisa di-download karena ini siswa SMK ini dia pakai buku paket, dia ada buku paketnya. Jadi bisa itu di-download secara ini manual di internetnya masing-masing nanti. Jadi Ibu berharap paham ya bahwa di dalam silabus itu ada kompetensi dasar. Nah, ini adalah contoh silabus K13. Kenapa Ibu tidak pakai yang KTSP? Karena memang rata-rata sudah sekolah sudah semuanya menggunakan K13 gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini, kalaupun nanti memang dibutuhkan untuk diskusi, kita diskusi, ada ruang diskusi di e-learning. Oke, hanya itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.